Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya, Saya menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia. Jangan sampai nanti setelah pasca pandeminya kita belum siap dan persiapannya dilakukan sekarang. Menyelesaikan investasi itu tidak cukup dengan pendekatan regulasi, tapi juga melakukan pendekatan lapangan. Langkahnya lebih cepat supaya kalau ada investor dalam dan luar kita tarik masuk dan kita pertahankan di Indonesia untuk terus memutar roda perekonomian lewat lapangan kerja. Iklim investasi membaik, Jokowi berhasil boyong pabrik Jepang ke Indonesia. Karena dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka yang sebesar-besarnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide setelah sebelumnya berkunjung ke Vietnam. Dalam hal ini, kunjungan Perdana Menteri Suga ke Indonesia merupakan rangkaian kunjungan pertama setelah dirinya dilantik pada September lalu. Setidaknya, hal ini menunjukkan arti penting Indonesia dan juga Asia Tenggara bagi Jepang. Yang Mulia Yoshihide Suga beserta seluruh delegasi. Kunjungan ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian kunjungan pertama PM Suga setelah dilantik sebagai Perdana Menteri bulan September yang lalu. Hal ini menunjukkan arti penting Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Ini juga merefleksikan komitmen bersama untuk terus memperkokoh kemitraan strategis antara Jepang dan Indonesia. Seperti diketahui, kunjungan resmi Perdana Menteri Jepang ke Indonesia ini menghasilkan kesepakatan kerjasama di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan investasi. Terkait dengan hal itu, Presiden Jokowi secara langsung mengungkapkan kegembiraannya ketika menyampaikan kabar baik tentang relokasi pabrik-pabrik asal Jepang ke Indonesia. Kita juga membahas upaya memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Saya menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia seperti perusahaan Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta Jepang untuk ikut berpartisipasi ke dalam Sovereign Wealth Fund atau SWF Indonesia. Mendorong Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia. Karena Jepang sendiri merupakan penanam modal asing atau PMA terbesar ketiga setelah Singapura dan Tiongkok. Diketahui sebelumnya, ada sebanyak 7 pabrik Jepang yang sudah memastikan relokasi ke Indonesia, baik dari Jepang langsung maupun Tiongkok. Pabrik-pabrik tersebut diantaranya PT Melun Teknologi Indonesia, PT Sagami Indonesia, PT CDS Asia Alpan, PT Kendara Rubber Indonesia, PT Denso Indonesia, PT Panasonic Manufacturing Indonesia, serta PT LG Electronic Indonesia. Rencana investasi 7 pabrik yang memastikan relokasi usahanya di tahap pertama ini diperkirakan mencapai 850 juta US dollar atau setara dengan 11,9 triliun rupiah dengan lokasi tujuan investasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Dengan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap diprediksi hingga 30.000 orang. Memang kita sudah mendapatkan, sudah pasti ada 7 perusahaan yang akan relokasi dari China ke Indonesia. 7 perusahaan ini diperkirakan investasi bernilai lebih kurang 850 juta US dollar dan diperkirakan akan menyerap tenaga kerja langsung 30.000 orang. 7 perusahaan ini sementara ini memang ada datang dari Amerika, kemudian dari Jepang, dari Korea, dan Taiwan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan 7 perusahaan tersebut berhasil digait masuk ke Indonesia karena Presiden Jokowi belajar dari tidak adanya satu perusahaan asing pun dari sekitar 30 perusahaan yang masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya, di mana 23 perusahaan lari ke Vietnam, sisanya lari ke Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Kita di BKPM itu kan telah diperintahkan oleh Bapak Presiden, di mana relokasi pabrik dari China yang keluar ketika perang dagang antara China dan Amerika, satu pun tidak ke Indonesia. Ada yang ke Vietnam, kemudian ada ke Thailand dan Malaysia. Hal tersebut dikarenakan birokrasi yang berbelit, aturan yang tumpang tindih, dan serba tidak pasti, hingga perizinan yang lama membuat realisasi investasi kerap tidak maksimal. Bahwa tidak bisa dipungkiri, arogansi sektoral itu terjadi pada kementerian lembaga, pada tingkatan bupati, wali kota, gubernur. Ini salah satu problem. Yang kedua, regulasi yang tumpang tindih. Yang ketiga, birokrasi yang begitu luar biasa.
Untuk itu, Bahlil menjelaskan proses menarik investasi dari 7 perusahaan ini dilakukan secara intensif dengan membentuk tim satuan tugas atau satgas khusus relokasi investasi, lalu mengawal perizinan perusahaan mulai dari kementerian atau lembaga terkait hingga pemerintah daerah. Maka BKPM membentuk namanya Satgas Investasi. Satgas Investasi ini 3 poin yang saya minta kepada mereka. Yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi potensi pabrik atau investor yang dari negara mana saja, terutama China, yang akan hengkang dari negara itu untuk kemudian kita bisa melakukan pendekatan. Yang kedua adalah saya memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukan negosiasi, diplomasi, dan apapun caranya agar mereka bisa mendatangkan investor. Dan yang ketiga, untuk bagaimana bisa melihat aturan-aturan mana yang bisa kita bantu para investor. Relokasi ini terjadi sebelum penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Tapi apa yang dilakukan pemerintah untuk merayu ke-7 perusahaan tersebut pindah ke Indonesia mirip dengan apa yang dilakukan undang-undang tersebut, yaitu memudahkan proses investasi. Jadi dapat kita bayangkan berapa banyak perusahaan lain yang bakal menanamkan modalnya di sini dan berapa banyak penyerapan lapangan kerja dan perputaran ekonominya. Kabarnya, seratusan perusahaan lain juga siap masuk dengan catatan tidak dipersulit seperti dulu. Yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati. Ke depan saya pastikan akan saya kejar